Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di acara Inspiring Talk Show Prasmulde 2021 Chart Your Future. Bersama saya Javier Lukito, hari ini kita akan membahas suatu topik menarik dengan narasumber yang hebat. Saya menceritakan sedikit dulu nih mengenai makna di balik tema Chart Your Future yang kita bawa kali ini. Di kampus kita, Universitas Prastia Mulia, kita menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi bagi para mahasiswa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan para mahasiswa di masa depan melalui kolaborasi, mulai dari gender ideas hingga initiate real projects dengan berbagai pihak, supaya para mahasiswa dapat memetakan karir yang dituju lebih awal, termasuk dengan berbagai pilihan program yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri di masa depan. Sejalan dengan hal itu, tahun ini kami kembali mengadakan Prasmul Day Chart Your Future. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tax treaty, the ins and outs for your business. Kita akan mengundang Kak Leander Resadato. Halo Kak Leander. Halo, Javier. Kak, boleh diperkenalkan dulu profil dan juga sepak terjang karir ini, Kak. Oke. Halo, nama saya Leandra Sadatu. Sekarang saya bekerja di RDN Consulting sebagai partner. Nah, kita bergerak di bidang professional service firms, di bidang tax, accounting, sama business consultant kita juga ada. Nah, saya ini alumni MMBM 38, jadi ya kelas malam lah istilahnya gitu sih. Itu sedikit cerita mengenai saya sih. Oke, thank you Kak Resa. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, Kak. Ini soalnya tax treaty ini topiknya yang cukup cukup berat nih, jadi saya mau langsung nanya nih tax treaty. Yang saya tahu, tax treaty adalah bagian dari hukum internasional yang hadir dari kebutuhan untuk menciptakan perdagangan dan investasi lintas batas. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak, Kak Reza, apa yang melatar belakangi tax treaty ini? Oke, jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai tax treaty itu, kita mesti mengetahui sebenarnya latar belakang apa sih yang menyebabkan si tax treaty ini. Nah, tentunya tax treaty ini paling besar faktor yang menyebabkan adalah si globalisasi. Nah, tax treaty ini juga bisa kita sebut sebagai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Nah, jadi globalisasi ini mendorong semua negara-negara di dunia ini untuk melakukan perekonomian secara terbuka. Nah, jadi keterbukaan ekonomi ini membuat dunia memungkinkan mobilitas transnasional baik dari segi sumber daya maupun dana dari negara-negara maju maupun negara berkembang. Ataupun sebaliknya tuh, dari negara maju ke berkembang atau dari berkembang ke negara maju. Nah, bisa bolak-balik. Nah, mobilitas transnasional inilah yang memberikan manfaat untuk adanya penghasilan yang bersumber di negara tempat investasi atau tempat pelaksanaan kegiatan, atau negara penghasilan yang tempat negara penghasilan kedudukannya. Jadi maksudnya misalkan nih ada satu negara pebisnisnya melakukan investasi di negara lain. Nah, itu kan menjadi bingung nih perpajakannya, apakah dikenakan pajak di negara tempat kegiatan produksi atau tempat kegiatan kedudukannya, pelaku kedudukannya atau si investor. Nah, ini menjadi satu kebingungan nih karena nanti bisa menyebabkan double taxation. Nah, untuk itu maka kedua negara tersebut melakukan perjanjian nih, istilahnya simpelnya seperti itu. Nah, perjanjiannya itu isinya apa? Jadi isinya lebih ke arah pemajakannya eh, dibuat agar tidak berganda. Jadi mereka pajakannya entah di negara A atau negara B. Nah, kenapa? Karena tentunya dengan kalau kita terdapat double taxation itu akan menyebabkan biaya investasi yang cukup mahal. Jadi perusahaan-perusahaan jadi tidak mau melakukan investasi di negara tersebut karena pajaknya ada dua, istilahnya seperti itu. Nah, untuk itu maka negara mencoba untuk mengatur dan mengurangi terjadinya pajak berganda tanpa mengurangi benturan-benturan yurisdiksi pajak yang berbeda antar masing-masing negara. Nah, jadi kan tentunya masing-masing negara itu punya perpajakan yang mungkin berbeda-beda. Nah, biar nggak double lah istilah kayak gitu. Jadi pengusaha pun nggak jadi bingung nih. Tuh. Nah, jadi
kedua negara mencoba persetujuan itu untuk mengurangi pajak berganda, istilah simpelnya gitu. Nah, hal ini dilakukan untuk mendorong investasi modal asing sebenarnya. Namun, secara perkembangannya bukan hanya investasi modal asing aja, tetapi juga ada tujuan-tujuan lain, seperti misalnya keterbukaan informasi untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak antar negara. Nah, itu sebenarnya mengenai tax treaty. Nah, tapi saya mau nambahin dikit. Nah, jadi di dalam dunia perpajakan internasional itu ada dua model persetujuan penghindaran pajak berganda. Yang pertama itu adalah OECD model atau Organization for Economic Cooperation and Development, dan ada UN model atau United Nations model. Nah, jadi ini merupakan dua model acuan yang digunakan untuk menerapkan P3B ini. Nah, apa sih yang membedakan sebenarnya bagian OECD sama UN model? Nah, jadi kalau OECD itu dikembangkan untuk negara-negara Eropa Barat. Nah, sedangkan untuk UN model ini lebih banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Gitu sih sebenarnya cerita sedikit mengenai latar belakang dari tax treaty ini, gitu Zakier. Oke, mungkin kalau namanya tax treaty, tapi kalau buat saya agak tricky ya. Pasti sekali sih. Nah, Kak Resa, tujuan utama dari tax treaty seperti yang tadi sudah dijelaskan kan adalah untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi di antara dua negara nih, negara sumber dan negara domisili gitu. Nah, bagaimana dengan bisnis yang sekarang banyak dilakukan secara online? Misal kalau kita lihat di marketplace, kita sekarang bisa nih beli barang langsung dari luar tanpa ada mungkin ada pajak-pajak atau apalah gitu ya. Aku juga kurang ngerti gitu. Tapi kan sepertinya kita seakan-akan bisa membeli barang langsung gitu tanpa ada perantara. Nah, kalau menurut Kak Resa gimana nih terhadap tax treaty ini? Oke, jadi aku mencoba menjelaskannya tuh menggunakan contoh-contoh yang ada aja nih. Nah, jadi kan biar lebih simpel lah istilahnya dan teman-teman akan lebih bisa paham mengenai si tax treaty ini untuk produk online. Nah, jadi aku gunain contohnya mengenai VAT atau PPN. Nah, jadi ya mungkin teman-teman pernah dengar mengenai perdebatan pajak untuk produk-produk seperti Spotify, Netflix, atau Zoom. Nah, kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan ini mendapatkan pendapatannya bukan dari negara asalnya saja, tetapi dari berbagai macam negara. Nah, istilahnya kayak di Indonesia, di Singapura, atau di negara-negara lain ini kan banyak menggunakan Spotify, Netflix, Zoom. Nah, tentunya juga bukan perusahaan-perusahaan Netflix, Zoom itu Spotify kan tidak membuka cabangnya di negara masing-masing negara tersebut. Nah, maka dari itu sebenarnya OECD model itu sudah mempertimbangkan untuk mempertimbangkan mengurangi tingkat risiko pajaknya berganda dengan memberikan petunjuk-petunjuknya tuh untuk perdagangan internasional untuk VAT atau PPN. Nah, jadi OECD itu memberikan pedoman untuk VAT itu menggunakan dua prinsip. Yang pertama itu destination principle atau prinsip tujuan, atau origin principle atau prinsip asal. Nah, apa sih yang membedakan destination principle sama origin principle? Nah, yang pertama itu destination principle itu dia menerangkan bahwa PPN itu untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dikenakan sesuai di mana tempat pemanfaatannya. Jadi sesuai nih destination berarti sesuai sama tujuannya atau tempat pemanfaatannya di mana. Jadi kalau memang pemanfaatannya di Indonesia, berarti pemajakannya di Indonesia. Nah, tapi ada prinsip yang kedua yaitu origin principle atau prinsip asal. Nah, itu menerangkan bahwa PPN untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dikenakan pajak sesuai tempat di mana itu berasal. Jadi misalnya kalau barang itu digunakan di Indonesia, ya dipajakinya di negara asal pembuatan produk tersebut gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri dalam hal si Spotify, Netflix, Zoom itu dia menggunakan destination principle di mana pemajakannya itu dikenakan sesuai tempat pemanfaatannya. Nah, jadi kan sebenarnya lebih menguntungkan juga untuk pemerintah Indonesia karena ya kan tentunya Spotify, Netflix, Zoom itu digunakan di Indonesia untuk yang gunain masyarakat Indonesia berarti dikenain pajaknya tentu di Indonesia, jangan di negara asalnya. Nah, itu sih
topik-topik yang masih hangat sebenarnya mengenai perdebatan si Spotify, Netflix, sama Zoom ini gitu sih. Oke, Kak, jadi sebetulnya pedoman yang dipakai itu tiap-tiap negara tuh beda ya. Ada yang kenainnya destinasi, ada yang kenainnya asal ya. Nah, sebenarnya ya tentunya kan tadi OECD sama UN model itu sudah memberikan apa istilahnya pedoman lah mau menggunakan apa. Nah, tentunya balik lagi ke negara masing-masing. Dia memilih menggunakan pedoman yang mana gitu kan, apa dilihat tuh dari segi keuntungannya, lebih untung yang mana nih. Tentunya sih kalau saya jadi pemerintah Indonesia pasti saya lebih memilih Pak menggunakan destination principle. Kenapa? Ya jadi akan menjadi sumber pendapatan baru untuk Indonesia gitu. Dan juga belum lama ini Sri Mulyani kan juga Bu Sri Mulyani kan mengumumkan kan berapa sih pendapatan dari Netflix, Zoom sama Spotify itu, dan nilainya cukup besar sekali sebenarnya. Dan ya bisa membantu negara kita lah istilahnya kayak gitu sih dengan masa pandemi ini gitu. Ya. Oke, Kak, mungkin ini agak melenceng sedikit, tapi aku pengen dapat pemahaman ini. Kalau misalnya ada negara yang menganut destination, satu lagi negara asal gitu. Nah, terus kalau pas-pasan nggak ketemu, ini berarti bisa jadi nggak ada pajak ya dong? Misalnya kalau kayak di IPS dulu kita belajar misalnya ius sanguinis sama ius solii, kayak kewarganegaraan yang satu negara apa negara leluhur, satu lagi negara tempat kelahiran gitu. Itu nanti kan bisa terjadi tiba-tiba orang-orang nggak punya kewarganegaraan gitu misalnya. Nah, itu bisa terjadi nggak dalam perpajakan ini? Ya mungkin aja bisa terjadi gitu. Balik lagi makanya itu kan sebenarnya ketika pemerintah sudah concern terhadap satu barang atau jasa kena pajak, itu berarti pemerintah itu sudah melihat bahwa sebenarnya potensi untuk masing-masing barang itu di sisi pajaknya itu sudah dilihat potensinya cukup besar. Nah, maka dari itu pemerintah pasti juga akan mempertimbangkan itu mana yang menggunakan mana yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk pemerintah itu sih. Nah, mungkin aja bisa untuk barang-barang yang secara kuantiti penjualannya itu mungkin nggak banyak, mungkin bisa terjadi tuh Xavier hal-hal tersebut. Cuman ya mungkin juga nggak banyak gitu. Rata-rata sih menurut saya hampir semua produk-produk yang dijual itu pasti udah ada perpajakan yang mengatur di sisinya gitu sih Xavier. Oke, Kak. Nah, tadi kan Kakak ada sebut mengenai eh, pendapatan terhadap negara gitu misalnya. Nah, tapi saya sebenarnya pengen tahu nih, apa dampak dari tax treaty ini kepada negara dan juga pada pengusaha? Oke, jadi menarik nih kalau kita membahas mengenai dampaknya dari tax treaty itu untuk bagi negara ataupun dari sisi pengusaha gitu ya. Nah, saya ingin bahas mengenai dampak untuk sisi pengusaha terlebih dahulu. Nah, tentunya dengan adanya tax treaty ini gitu, nah jadi menghindari pajak berganda untuk dunia usaha, saya kayak gitu. Yang tadi saya bilang, mungkin aja terjadi double taxation kalau misalnya antar negara tersebut tidak melakukan tax treaty. Misalnya ada negara A sama negara B, mereka tidak melakukan perjanjian ini, nah justru nanti dipajaknya di negara A sama di negara B. Nah kan jadi pengusaha jadi lebih keinginan untuk melakukan investasi di negara tersebut menjadi berkurang kan, karena pajaknya di double nih, biayanya jadi ada dua nih gitu. Nah apalagi kan pasti pengusaha kan melakukan kalkulasi ketika dia melakukan investasi kan, dan hal-hal tersebut juga bisa menjadi perhatian tuh dari sisi pajaknya. Itu untuk dampak pengusaha yang pertama. Nah yang kedua itu juga dia bisa meningkatkan investasi dari modal asing. Nah jadi mungkin aja kita misalnya contoh di Indonesia. Nah, Indonesia mungkin bisa mendapatkan investasi baru gitu seperti foreign direct investment dengan mereka melakukan tax treaty dengan negara lain. Nah, itu tentunya juga jadi dari sisi pengusaha juga kan lebih menyenangkan. Istilahnya kita dapat modal baru untuk membiayai produk-produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, itu dampak tax treaty dari sisi pengusaha. Nah, kemudian dilihat dari dampak tax treaty bagi negara. Nah, yang pertama itu meningkatkan sumber daya manusia. Nah, tentunya pemerintah Indonesia nih
sekarang lagi banyak menarik investor asing untuk investasi di Indonesia. Nah, investasi ini bentuknya macam-macam. Belum lama ini kan kita tahu bahwa ada keinginan pemerintah Indonesia untuk membangun tempat pembuatan baterai listrik di Indonesia. Nah, ini juga bisa menjadi sebenarnya kenapa sih bisa meningkatkan sumber daya manusia tuh? Kan banyak perdebatan nih, oh investasi asing nanti mengurangi pengusaha lokal atau gimana-gimana nih, banyak perdebatan tuh di masyarakat. Nah sebenarnya kita harus melihat bahwa dengan adanya investasi dari modal asing itu bisa meningkatkan sumber daya manusia. Nah, apa sih yang ditingkatkan? Nah, tentunya gini simpelnya. Ketika misalnya ada modal asing masuk ke Indonesia, bangun pabrik, membawa teknologi mereka, gitu ya. Terus mungkin membawa ahli-ahli dari negara mereka. Tetapi tentunya pemerintah juga mengatur nih, nggak boleh hampir semua karyawannya dari asing tersebut. Pasti harus ada komposisinya dari masyarakat Indonesia atau masyarakat setempat. Nah, dengan adanya itu, nah masyarakat setempat pun atau masyarakat Indonesia kan kita bisa menjadi belajar tuh menambah skill kita, teknologi yang kita punya juga bisa makin berkembang dengan kita bekerja sama mereka. Dan ya itu sih sebenarnya untuk dari segi sumber daya. Makanya ya jangan ya buat masyarakat Indonesia ya kita harus melihat sisi positifnya, jangan cuma oh ini modal asing pengusaha Indonesia jadi berkurang nih kesempatan ininya, enggak, justru kita ini adalah kesempatan kita untuk belajar biar kita tuh dari sisi skillnya menjadi lebih meningkat gitu. Nah itu yang pertama. Nah kedua itu juga ada tujuan pertukaran informasi untuk mencegah penghindaran pajak. Nah kita tahu bahwa sekarang dengan mudahnya informasi yang kita punya, globalisasi ini menyebabkan mungkin ada pengusaha-pengusaha yang melakukan investasi di negara-negara lain gitu atau menyimpan keuangannya di negara-negara lain gitu. Nah, dengan adanya tax treaty ini jadi ada pertukaran informasi sehingga mencegah adanya penghindaran pajak. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang menyimpan uangnya atau hartanya di negara yang tax rate-nya lebih rendah, gitu-gitu sih secara simpelnya. Jadi dengan adanya tax treaty, pemerintah atau dari sisi DJP itu memiliki informasi lah siapa sih warga negara Indonesia melakukan penyimpanan harta atau melakukan investasi di negara-negara lain. Nah itu dampak yang kedua dari tax treaty. Nah tentunya yang terakhir itu dampak tax treaty untuk negara itu menjadi kedudukan antar negara menjadi sejajar. Kenapa? Karena tidak ada yang mungkin pajaknya lebih rendah atau mungkin lebih lebih enak nih investasi di negara ini dibanding Indonesia kan enggak. Jadi istilahnya sama rata lah simpelnya gitu masing-masing antar negara. Itu sih sebenarnya Jafir untuk gambaran sedikit mengenai dampak tax treaty untuk dari sisi pengusaha sama sisi negara gitu Jafir. Oke, nah tapi pada penerapannya itu kan ada langkah-langkahnya tuh. Kira-kira Kak Reza boleh jelasin nggak bagaimana step by step-nya dalam penerapan tax treaty tersebut? Oke. Nah, tentunya kalau kita menjelaskan secara jelas-jelas itu tentunya akan sangat-sangat rumit lah karena banyak tahapan-tahapannya. Nah, jadi saya mencoba untuk menjelaskan secara lebih simpelnya nih kepada teman-teman biar lebih paham lah mengenai penerapan dari tax treaty ini tahapan-tahapannya. Nah, jadi yang pertama itu kedua negara itu melakukan komunikasi nih terlebih dahulu, misalnya negara A sama negara B, mereka melakukan komunikasi terlebih dahulu, istilahnya simpelnya gini, kita mau ngadain tax treaty nih, gitu. Jadi istilah kata-kata simpelnya kayak gitulah, gitu. Walaupun secara realitanya nggak kayak gitu ya ngomongnya. Nah, biasanya komunikasi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri. Nah, itu pertama-pertamanya. Jadi kayak pendekatan lebih dulu lah pertama-tama. Nah, kedua, antar negara ini melakukan negosiasi mengenai hal-hal yang terdapat di dalam perjanjian antar negara ini. Biasanya si kedua negara ini dia mengutus tim delegasi untuk melakukan perumusan P3B ini. Nah, tentunya kan
seperti saya tadi bilang bahwa P3B ini terdapat macam-macam yang di dalam rumusannya itu. Makanya pasti tentu membutuhkan tim delegasi khusus yang memang untuk melihat nih manfaat-manfaat apa yang pengen ada di dalam tax treaty itu. Nah, itu yang kedua. Ketiga, itu dari hasil negosiasi itu muncullah draft P3B dan dilakukan persetujuan terhadap pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang ini. Biasanya sih Menteri Keuangan nih yang melakukan persetujuannya. Nah, setelah itu disetujui oleh pihak yang berwenang, nah, barulah dilakukan penandatanganan oleh ketua negara tersebut. Nah, tentunya biasa dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tuh. Nah, step selanjutnya itu, jadi ini sih khusus untuk beberapa negara lainnya. Kalau di Indonesia dia tidak menerapkan ini. Jadi kalau di negara lain itu ada tahapan pengesahan, di mana proses ini melalui persetujuan dari wakil rakyat. Nah, wakil rakyat di sini kalau di Indonesia tuh sebetulnya seperti DPR lah. Nah, tapi di Indonesia sendiri untuk tax treaty ini tidak memerlukan pengesahan dari DPR. Nah, tetapi hanya cukup penerbitan keputusan presiden terlebih dahulu yang nanti diberikan pemberitahuan kepada DPR. Nah, itu untuk di Indonesia nih. Nah, terus kemudian tahap terakhirnya barulah perjanjian kedua negara ini mulai diterapkan, dijalankan oleh kedua negara. Nah, jadi itu simpelnya lah untuk tahapan-tahapan si tax treaty ini gitu, Zakia. Oke Kak, nah mungkin aku yakin nih ya sekarang yang lagi nonton nih banyak juga nih calon-calon entrepreneur atau justru mungkin entrepreneur juga nih ya. Nah sebetulnya kalau menurut Kak Resa nih, apa saja yang penting untuk diperhatikan oleh seorang entrepreneur dalam melihat tax treaty ini? Oke, nah jadi menurut saya gitu ya, hal yang paling penting dilakukan oleh pengusaha adalah dia memahami mengenai tax treaty antar negara tujuan investasi dan negara asal. Itu ya. Kenapa? Karena di dalam tax treaty itu biasanya dia mengatur tuh pemajakan atas penghasilan, mungkin seperti interest, royalti, dividen, dan sebagainya. Nah, antara negara tujuan investasi dan negara asalnya. Nah, hal ini menjadi pertimbangan sendiri juga ketika kita melakukan kalkulasi untuk investasi di negara baru. Nah, jangan sampai ketika kita melakukan kalkulasi itu kita tidak mempertimbangkan mengenai pemajakan antar negara ini. Nah, kan sebenarnya kalau kita lihat tujuan kita investasi itu kan kita pasti mencari untung kan. Nah, jangan sampai nanti jadi buntung tuh kalau kita nggak melakukan kalkulasi dari segi perpajakannya. Itu Xavier. Oh, ternyata penting ya, menarik juga ya. Berarti sebetulnya Kak, kalau misalnya kita nggak memperhatikan tax treaty ini bisa-bisa kita tuh kena pajak 2 kali berarti ya gitu ya Kak Resa ya. Iya, istilah simpelnya kayak gitulah. Jadi dari sini di sono juga kena atau sebaliknya gitu ya. Gitu. Oke. Kak, pertanyaan ini cukup menarik nih. Dan nanti mungkin boleh dielaborasi sedikit lebih panjang. Aku penasaran nih. Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia teks nih, seperti Kak Resa nih ya. Kira-kira perlu memahami fungsi-fungsi manajemen lain nggak? Misalnya bidang marketing atau operation dan lain-lain gitu. Oke, jadi menarik banget nih pertanyaannya nih. Jadi kalau saya flashback kembali ketika saya masih sekolah di Prasetya Mulia, nah kita kan diajarin 4 pilar utama atau fungsi manajemen utama di dalam bisnis, yaitu adalah finance, marketing, operation, sama human resource. Nah, saya biasa mengingat hal ini dengan melihat simbol dari kampus kita. Jadi kalau kampus kita lihat itu ada 4 pilar. Nah, itu adalah 4 fungsi manajemen penting yang mesti kita pahami. Nah, jadi selama perkuliahan kemarin di Prasetya Mulia, saya tuh banyak diajari mengenai pembedahan masing-masing dari fungsi manajemen itu secara detail. Nah, kebetulan usaha saya kan berkecimpung di dunia professional service firms, di mana yang kita jual adalah knowledge sama experience. Nah, tentunya inilah hal penting. Nah, jadi bagi saya sendiri, 4 hal utama inilah yang menjadi nilai jual yang penting bagi saya dibandingkan dengan teman-teman seprofesi saya lainnya. Kenapa penting? Gitu ya. Saya tentunya kan lebih banyak berdiskusi dengan C-level.
gitu ya, entah itu direktur, CEO, COO, CFO gitu. Ya, saya sadar gitu ya. Jadi saya melakukan apa istilahnya research secara kecil-kecilan gitu ketika saya diskusi sama mereka gitu. Saya sadar ketika saya diskusi dengan si level itu mereka memiliki helikopter view di mana mereka tidak hanya melihat internal bisnis itu hanya dari satu sisi aja gitu. Jadi mereka ketika mengambil keputusan itu mereka akan mempertimbangkan dari berbagai aspek lainnya, seperti misalnya dari sisi marketingnya, dari segi finance-nya, operations-nya, sama HR-nya. Nah, yang perlu teman-teman sekalian ingat juga, bahwa setiap transaksi itu memiliki perpajakan di dalamnya. Tidak ada yang tidak, gitu ya. Entah yang nanti pajaknya ada di pajak orang pribadi, atau PH21, 4 ayat 2, atau nanti kena di pajak badan, pasti itu ada perpajakannya dari sisi setiap transaksi. Saya selalu bilang begitu. Nah, mungkin juga transaksi itu ada di dalam fungsi HR, fungsi operation, fungsi finance, atau fungsi marketingnya. Nah, buat saya, ketika saya diskusi dengan si level itu akan menjadi lebih cair lah istilahnya ketika kita memiliki pengetahuan dari fungsi sisi manajemen lainnya. Gitu. Saya bisa memberikan advice kepada si level dari fungsi manajemen lainnya. Karena saya selalu berpegang hal ini sih selama berkecimpung di dunia ini. Saya selalu ingat bahwa ketika klien memilih kita itu klien itu sudah paham bahwa kita memiliki kapabilitas di bidang perpajakannya. Nah, jadi tentunya jadi mereka kalau ketika diskusi sama mereka itu sama si level saya sedikit banget bahas mengenai perpajakan karena mereka sudah yakin bahwa kita memiliki kapabilitas di bidang tersebut. Nah, namun akan menjadi pembeda ketika kita memahami fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jadi kita ya kayak tadi saya bilang, saya banyak diskusinya dari sisi fungsi manajemennya gitu, lebih banyak advice-nya dari sisi manajemen lainnya gitu. Karena saya dengan memahami seluruh fungsi manajemennya itu, secara tidak langsung tuh saya jadi menjadi bagian perusahaan tersebut gitu. Saya selalu bilang sama tim saya atau sama atasan saya bahwa ketika kita sebagai konsultan itu bukan cuma sisi konsultan aja, sisi luarnya, tapi kita harus jump in gitu, kita harus masuk ke dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Ya karena kita istilahnya dengan kita masuk itu kita menjadi rasa memiliki gitu di dalam perusahaan tersebut. Nah itu sih. Jadi buat saya memahami fungsi manajemen lainnya itu sangat penting. Walaupun saya di bidang professional service firms ya. Nah, karena ketika saya katakan sebelumnya bahwa di setiap transaksi itu ada perpajakannya, entah transaksi berhubungan dengan fungsi marketing, finance, operation, atau HR. Pasti ada perpajakannya. Jadi dengan memahami fungsi lainnya, kita bisa melihat dari sisi kacamata perpajakannya. Nah, hal yang penting lainnya tentu ya menjadi poin plus bagi saya ketika saya diskusi sama mereka gitu, memberikan advice, karena ya yang diberikan advice bukan cuma perpajakannya aja, tapi saya bisa memberikan dari fungsi manajemen lainnya. Itu sih makanya diskusinya menjadi lebih menarik nih kalau kita saya lagi ada mau masuk klien baru atau kita lagi tender atau bidding sama klien baru, jadi kita lebih enak lah karena kita memiliki jiwa untuk customer atau klien. Nah, gitu sih. Oke, thank you banget Kak Reza untuk penjelasannya dan pembahasannya mengenai tax treaty di hari ini. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hari ini. Jangan lupa, jangan cepat-cepat pergi dari website ini, karena teman-teman bisa cek hall S1, S2, atau juga S3 untuk bisa eksplorasi berbagai jurusan Prasmo yang future-oriented. Dan juga ada mission room, di mana teman-teman semuanya bisa mengeksplor kegiatan non-akademik dan juga organisasi yang ada di Universitas Prastia Mulia. Ikuti juga mini game seru di dalamnya, dapatkan skor tertinggi, maka teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Universitas Prastia Mulia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk cek jadwal Inspiring Talk Show berikutnya, ada di Hall Inspiring Talk Show. Terima kasih sudah menonton Inspiring Talk Show pada hari ini. Saya Javier Lukito, mengucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.